bergabung buat ikutan virtual tour series pergi ke Swedia bareng Etude Education Indonesia. Nah, di virtual tour ini seperti judulnya series ya, jadi akan ada banyak virtual tour yang berikutnya, dan kota pertama yang akan kita tuju adalah Gothenburg. Sebelumnya saya mau kenalin dulu siapa sih Etude, kenapa kita ngadain acara ini gitu. Jadi Etude itu isinya adalah sebenarnya tim 6 orang yang pengen banget membantu teman-teman yang pengen studi ke luar negeri, terutama ke Swedia. Untuk tahun ini kita fokusnya di Swedia dulu gitu. Kenapa? Karena 4 dari 6 ini adalah alumni dari universitas-universitas di Swedia gitu. Dan kita pengen membantu untuk nge-share pengalaman kita kepada kalian semua. Harapannya semoga nanti dari pengalaman-pengalaman kami ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang memang pengen kuliah di luar negeri. Tapi kalau misalnya kalian pengen ke luar negeri tapi nggak pengen ke Swedia, terus tetap pengen tanya-tanya sama kami, boleh banget, tetap nggak apa-apa. Jadi kan kita juga punya beberapa pengalaman lain atau punya circle teman-teman yang cukup internasional juga, kita bisa berbagi dengan kalian. Untuk itu, kalau misalnya kalian pengen tahu update-update tentang event lain atau pengen mengontak kami, silahkan kalian bisa screenshot untuk Instagram kami di Etude Edu Indonesia, Facebook juga ada Etude Education Indonesia, dan kita punya grup Telegram. Linknya itu bit.ly/Telegram Etude Swedia. T-nya besar, E-nya besar, S-nya besar ya. Nah, kalian bisa join buat chatting bareng kita gitu. Kalau kamu mau tanya-tanya, semua informasinya akan kita share di situ dan di sosial media kita. Nah, untuk kedepannya itu kita bakalan banyak ada event-event lain gitu, kayak contohnya webinar, terus ada English Conversation Club, kayak gitu. Kalau kalian pengen ikutan, bisa langsung ke Instagram page kami, terus klik aja di link tree-nya gitu, di bio-nya. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu deh, suaraku jelas kan ya buat semuanya? Dan kalau misalnya aku ngomongnya terlalu cepat, bilang ya nanti. Jelaskah? Jelas, Bu. Ya, jelas. Jelas, Kak. Oke, siap. Oke. Nah, untuk teman-teman semuanya, mungkin tadi masih ada baru beberapa yang bergabung. Silahkan kalau mau nyalain video boleh, enggak juga nggak apa-apa, tapi kalau mikrofonnya mungkin di-mute dulu sebelum sesi tanya-jawab di akhir ya. Kalau misalnya pas tanya-jawab mau pakai mikrofon boleh, atau kalau mau pakai chat juga bisa. Jadi teman-teman silahkan nggak usah nunggu sampai akhir, bisa langsung tulis aja di chat kalau ada komentar atau ada pertanyaan, silahkan selama virtual tour ini berlangsung. Kemudian perkenalan dulu. Halo semuanya, nama saya Titis. Nama panggilan saya itu Titis. Nama panjangnya ada di layar, panjang banget. Saya adalah alumni dari Chalmers University of Technology di Gothenburg di bidang Architecture and Planning Beyond Sustainability. Terus saya itu tinggal di Gothenburg dari tahun 2016 sampai 2020. Bulan September kemarin baru pulang ke Indonesia. Sekarang base-nya di Jogja. Aku suka banget explore kota Gothenburg karena aku juga arsitek, jadi aku sering kayak hunting-hunting tempat-tempat yang bagus gitu untuk dipelajari arsitekturnya maupun tata kotanya gitu. Dan itu ada tulisan kedua, ex Göteborgare, itu artinya adalah penduduk Gothenburg gitu. Jadi Gothenburg tuh nama Swedianya Göteborg, dan kalau Göteborgare itu artinya orang yang tinggal di Gothenburg gitu. Sekarang bekerja saya sebagai Givi artist. Kalau kalian lihat ada di Instagram ada stiker-stiker yang goyang-goyang itu, nah itu pekerjaan saya tuh bikin-bikin kayak gitu. Dan juga saya sebagai ilustrator. Saya suka banget musik dan pengguna Instagram meskipun amatur. Jadi bukan content creator yang profesional banget, tapi aku suka nyari tempat-tempat yang bagus buat difoto gitu, buat di post di Instagram atau di review gitu. Nah, untuk di Etude sendiri, saya bekerja sebagai mentor. Saya senang banget di sini ada tadi aku lihat ada 2 mentee yang sudah berjoin, ada Ivana sama Mas Ilo. Selamat datang. Jadi di Etude itu ada program namanya mentorship gitu. Jadi
aku sebagai salah satu mentor tuh membantu calon-calon mahasiswa yang pengen kuliah di luar negeri, specifically di Swedia gitu. Jadi kita membantu dalam hal persiapan pendaftaran, ngecek dokumen, terus berlatih bahasa Inggris dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, sebelum kita mulai turnya, sebenarnya kita mau ada yang seru-seruan sedikit nih. Nah, kita bakalan ada quiz di mana hadiahnya menarik banget. Jadi kan tadi aku bilang di itu bakal banyak acara kan. Nah, hadiahnya itu kalian akan mendapatkan tiket untuk satu acara di Etude, yaitu webinar yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Nah, nanti hadiahnya adalah untuk satu pemenang plus dia boleh ngajak satu temennya gitu. Jadi kurang lebih worth 200.000 rupiah lah kurang lebih. Nah tapi mungkin teman-teman juga ngerasa belum tentu mau ikut webinarnya, ya nggak apa-apa, ikutan aja kuisnya gitu, buat senang-senang bareng-bareng ya. Nanti siapa tahu kalau misalnya kalian menang pun bisa diberikan pada orang yang membutuhkan gitu. Nah silakan teman-teman dicoba QR code-nya bisa atau enggak. Dan sudah terbuka atau belum. Kalau nggak bisa QR code-nya ada link bit.ly di bawah ya. bit.ly/gbg tour quiz. Besar kecilnya sama persis dengan yang di layar. Coba aku cek di chat. Coba di chat kalau misalnya bisa, silahkan tulis di kolom chat. Bisa nggak? Mas Ilo bisa? Ya, sip. Bisa, oke, mantap. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi ya, untuk kalian supaya bisa akses dulu. Oke, kayaknya sudah banyak yang bilang bisa. Oke, kita mulai ya kuisnya ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya udah ada sih di link itu. Cuman aku bakal nambahin di presentasi karena ada beberapa clue yang bisa membantu kalian. Oke, siap? Yuk. Yang pertama, ini kemarin mungkin teman-teman udah lihat duluan di yang follow di Instagram kita, udah kita post gitu. Ini sih tempat apa sih? Nah, sekarang kalian jawab di Google Form-nya. Di pertanyaan nomor 1, clue-nya di ini. Clue-nya adalah mas-mas. Oke. Kita kasih waktu berapa? 15 detik mungkin buat ngetik jawaban. Silahkan diketik dulu. Ya, 4 detik lagi ya. Oke, next. Ini, tempat apakah ini? Clue-nya adalah barang ini. Apa, yuk? Ya, 5 detik lagi. Silahkan ditulis. Oke, berikutnya tempat ini. Apa ya ini tempatnya? Ada lampu-lampunya, ada pohonnya. Clue-nya ini. Wah, coklatnya gede banget. Apakah ini pabrik coklat? Apakah ini toko coklat? Apakah ini apa ya? Waduh, jangan dibocorin dong. Ya. 5 detik lagi. Oke, yang terakhir ini. Tempat apakah ini? Udah bulat, gede, merah lagi. Apaan sih ini? Nah, petunjuknya ini. Oke. Apakah sudah semua?
Ntar aku coba buka chat lagi. Ya, kalau misalnya udah dijawab, jangan lupa masukin nama dan nama Instagram kalian di atas, karena di formnya juga ada. Jadi supaya nanti kalau misalnya kalian menang, kita bisa umumin, kita bisa hubungin gitu. Yang udah, tolong ketik di chat, atau kalau yang bilang susah Kak, atau gampang banget Kak, gitu. Tulis di chat coba, susah nggak? Udah, tapi asal, oke, hahaha. Alfi nggak tahu semua, nggak apa-apa, nanti kamu akan tahu. Nggak apa-apa, dicoba aja. Ada lagi? Sudah, Octaviana sudah. Oke, siap. Oke, kayaknya kita sudahi kuisnya. Nanti di akhir acara kita akan tahu jawabannya. Oke? Oke. Apakah kalian sudah siap jalan-jalan ke Gothenburg? Let's go! Nah, sebelum kita beneran terbang ke Gothenburg, aku mau kasih cerita sedikit tentang konteksnya ya. Gothenburg itu ada di Swedia. Nah, Swedia itu ada di Eropa belahan bumi utara. Swedia sendiri adalah negara kelima terbesar di Eropa, jadi cukup besar memang. Dan areanya itu sebesar Pulau Sumatera kurang lebih. Cuman kayaknya jaraknya tuh cuma sedikit lebih kecil gitu dari Pulau Sumatera. Tapi di seluruh Swedia itu yang tinggal cuma 10 juta orang. Jadi kalian bayangin, bahkan 10 jutanya pun tuh masih lebih sedikit dari 10 jutanya Jakarta. Kalau nggak salah tuh kayak beda berapa puluh ribu orang gitu. Jadi meskipun negaranya segede itu, orangnya lebih sedikit daripada Jakarta. Jadi kesebar banget. Jadi kalian bisa bayangin, Swedia itu negaranya besar, orangnya sedikit. Artinya apa? Berarti lahan terbukanya tuh masih luas sekali. Alam juga masih luas sekali gitu. Ibu kotanya ada di Stockholm, ini sebelah timur. Kota terbesar keduanya adalah Gothenburg. Nah, kita mau ke kota terbesar kedua. Kalau sister city-nya di Indonesia itu seperti Surabaya, karena dia adalah sama-sama kota pelabuhan dan kota terbesar kedua juga gitu, dan kota bisnis juga, ada banyak mahasiswanya juga, mirip-mirip. Bedanya mungkin di Gothenburg nggak ada yang jual rawon sih, tapi sebenarnya. Terus national language-nya adalah Swedish, bahasa Swedia ya, bukan bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Norwegia dan sebagainya, tapi Swedish. Sedangkan second language-nya English. Bahkan bisa dibilang bahwa hampir semua orang di Swedia itu bisa bahasa Inggris. Dan salah satu non-native speaker terbaik dalam berbahasa Inggris di dunia. Kayak gitu. Kalau kalian tahu, EF, English First, itu malah asalnya dari Swedia loh, bukan dari Inggris. Fun fact. Fun fact pertama ya. Terus mungkin tadi di awal udah sedikit aku sebut, tapi mungkin ada teman-teman yang baru bergabung bahwa Gothenburg itu nama Swedianya adalah Göteborg. Jadi tulisannya gini, G, O ada matanya di atas, T-E-B-O-R-G. Bacanya Göteborg. Nah, Gothenburg itu ada kurang lebih 11.000 km dari Jakarta. Dan kalau misalnya kalian naik pesawat, kurang lebih 18-19 jam. Nah, ini bisa lewat Turki, bisa transit di Turki, atau transit di Dubai, atau transit di Doha, itu biasanya ada. Atau kalau mau yang transitnya 2 kali, ada juga yang melalui Singapura, Moskow, terus ke Gothenburg, itu ada juga yang rutenya seperti itu. Tergantung flight yang kamu mau ambil. Nah, ini siap-siap nih kalau misalnya teman-teman ada yang mau pergi ke Gothenburg buat sekolah, terus mikir, wah LDR mahal banget nggak ya kalau misalnya pacarku mau datang gitu misalnya. Nah, sebenarnya menurut aku sih untuk jarak segini itu banyak pesawat-pesawat yang menawarkan harga yang masih masuk akal. Contohnya Turkish Airlines itu biasanya mulai dari sekitar 9 jutaan untuk pergi ke Gothenburg, dan itu biasanya PP juga gitu. Bukan harga satu kali jalan ya, tapi itu emang tergantung dari musim atau tanggalnya. Apakah kamu pergi pas peak season atau pas biasa. Biasanya sih lebih murah itu sekitar bulan-bulan musim gugur akhir gitu. Jadi sekitar bulan-bulan sekarang ini, Oktober, November gitu masih agak murah, atau musim semi akhir. Jadi musim semi awal, sorry. Jadi sekitar bulan Maret gitu tuh nggak terlalu mahal. Biasanya paling mahal tuh musim panas, sekitar bulan Juli, Agustus awal gitu.
Nah, Gothenburg ada di West Coast, pantai barat Swedia. Hanya 3 jam aja dari Stockholm kalau naik kereta. Terus kalau mau jalan-jalan ke Oslo sama ke Copenhagen juga dekat, sekitar 4 jam kalau naik bis. Nah, Gothenburg juga adalah tempat asalnya beberapa hal-hal ini yang mungkin kalian tahu. Misalnya Volvo ya, Volvo pasti semua orang tahu kan, di Transjakarta juga banyak yang mereknya Volvo. Terus ada universitasnya yang terkenal ada 2, Chalmers University of Technology yang fokusnya lebih ke teknik, atau Göteborgs Universitet atau University of Gothenburg lebih banyak fokusnya ke humanity, ekonomi dan sebagainya. Selain itu mungkin ada yang tahu juga Polestar, ini saingannya Tesla, mobil inovatif yang cukup eco-friendly mereka bilang sih, tapi juga mewah juga. Itu juga asalnya dari Gothenburg. PewDiePie itu juga asalnya dari Gothenburg. Stena Line yang merupakan salah satu kapal feri yang lumayan terkenal di Eropa juga. Kemudian ada juga grup sports olahraga seperti Frölunda Indians, ini hoki, dan IFK Gothenburg itu untuk sepak bola. Nah, selain itu, di Gothenburg sendiri setiap tahunnya diadakan Gothia Cup. Tahun ini sayangnya nggak ada karena corona. Tapi Gothia Cup itu adalah pertandingan sepak bola internasional untuk anak-anak. Nah, kebetulan saya beberapa kali mengikuti kayak nonton acaranya gitu dan mendukung tim Indonesia yang berangkat ke Gothenburg dan beberapa kali menang juga. Dan menariknya acara ini kan gede banget ya, semua anak dari seluruh dunia berkumpul gitu, dan ini ada beberapa kategori gitu, baik kategori umur maupun kategori ability, baik itu yang dalam tanda kutip normal atau kaum difabel seperti itu. Sedikit history, sejarah tentang Gothenburg. Jadi Gothenburg itu kota pelabuhan yang mulai dibangun pada tahun 1600-an oleh Gustav Adolf dan dibantu oleh city planner asalnya dari Belanda. Nah, kenapa? Karena tanah di Gothenburg ini tanah yang cukup tricky ya untuk dibangun karena marshland, berada di pinggir sungai Jutta Elf. Nah, makanya banyak ahli-ahli dari Belanda yang datang untuk membantu membuat kanal-kanal di Gothenburg. Dan fun fact bahwa perencanaan kanal-kanal dan kota Gothenburg yang pertama ini itu dirancang oleh tim city planner yang sama dengan yang ngeplan Jakarta dan Amsterdam. Jadi kurang lebih sebenarnya blueprint-nya itu hampir sama. Apa blueprint itu apa ya? Ya rencana awalnya itu mirip sekali dengan Jakarta. Mungkin di Jakarta sekarang agak sulit untuk kita lihat jejak-jejaknya, tapi secara sejarah begitu. Sejak tahun 1700-an menjadi major trading town atau banyak kapal-kapal datang untuk bertukar gitu ya atau jual beli, dan tumbuh cepat sampai sekarang. Nah, sekarang kurang lebih kotanya kayak gini. Jadi kotanya tetap kota pinggir air, ini Sungai Jutta Elf-nya. Tapi ada gabungan antara kota tua sama kota baru gitu. Jadi kalau kalian lihat ada bagian yang sedikit bangunannya lebih tua gitu, tapi ada juga yang bangunannya baru gitu, dan itu jadi satu. Populasinya sekitar 570.000 orang, dan 31% dari mereka adalah anak muda dari umur 15 sampai 34 tahun. Jadi lebih tinggi malahan proporsinya dibanding average rata-rata di Swedia, yaitu 25%. Gothenburg sendiri dapat penghargaan Most Sustainable and Sociable City in the World. Kalian bisa lihat nanti, mungkin googling aja sendiri, Global Destination Sustainability Index. Kenapa Gothenburg menang award ini? Itu ada banyak banget karakteristiknya Gothenburg yang membuat dia menang. Dan yang menarik ini nih, tadi kan aku bilang juga ya di Swedia tuh kayak lahannya tuh luas banget, orangnya sedikit. Jadi satu orang tuh bisa dapat 313 meter persegi green space atau RTH ya, ruang terbuka hijau. Jadi akses ke alam tuh sangat mudah gitu. Kalian bisa lihat juga dari foto ini. Oke, seperti layaknya tour, kita punya jadwal hari ini. Kita bakalan jalan-jalan yang pertama di Main Street Gothenburg atau Avenyn namanya, mampir sedikit ke Palmhuset,
Kalau kalian lihat tadi fotoku yang di awal waktu perkenalan itu, aku foto di Palm Huset. Kemudian kita akan mampir ke Ullevi Stadium, mampir juga ke Saluhalen, dan Oost-Indiska Huset. Apa sih Oost-Indiska Huset nanti ya, nanti aku bakal kasih tahu. Terus kita bakalan juga mampir sebentar istirahat fika, atau artinya adalah coffee break, di Old Town Haga. Kita bakal pergi ke Stempiren menikmati sunset, lalu kita akan naik kapal feri untuk pergi ke Lindholmen dan mampir sebentar ke Chalmers University of Technology. Lalu kita akan ke Kepulauan Gothenburg. Nah, setelah ini aku bakalan ganti screen-ku ke Google Maps. Kita bakal jalan-jalan lewat Google Maps. Tapi sebelumnya aku mau lihat kalian di chat, apakah kalian siap buat jalan-jalan ke semua tempat ini? Yang mana yang paling kalian penasaran? Coba ketik di chat ya. Sambil aku berubah. Coba kita lihat di chat. Siap semuanya. Sandi pengen ke Chalmers. Admin lapar. Boleh sambil Vika, admin ya. Titis hidden gem. Yes, nanti aku akan share tempat-tempat secretku. Oke, siap. Mantap. Buat teman-teman, mumpung ini namanya virtual tour, kan kalian nggak harus jalan-jalan kan, bisa sambil duduk-duduk. Silahkan kalau mau yang sambil ngambil cemilan, sambil ngambil minuman. Aku juga minum dulu ya. Cheers. Oke, kita mulai ya. Jadi Gothenburg, kalau di peta itu memang kelihatannya jauh banget ya dari Indonesia. Indonesia ada di ujung sana, Gothenburg di sini, Pak. Tapi sebenarnya tidak sejauh itu kalau kalian sudah pernah ke sana gitu, rasanya tetap at home kok, tenang aja. Nah, Gothenburg, bentuk kotanya kayak gini, kalau kalian lihat, kotanya tuh di sini, tapi sangat dekat sama kepulauan Gothenburg Archipelago. Kalau kalian lihat tuh, pulaunya tuh banyak banget loh, kayak kecil-kecil gitu loh, lucu gitu. Coba kita lihat kalau satellite view ya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat kan, hijaunya tuh banyak banget. Sedangkan yang kota tuh masih kayak ya segini aja gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau jalan-jalan ke sana tuh kemana-mana tetap bisa lihat alam. Terus mungkin ada yang penasaran, ini biru-biru apaan sih? Biru tua banget nih, gelap-gelap ini bolong atau gimana? Itu adalah danau. Jadi di Gothenburg itu secara terrain atau secara geografis memang banyak banget danau-danau. Nah, kita bakalan pergi juga karena salah satu secret spotku ada di situ. Tapi sesuai itinerary, kita bakalan pergi dulu ke Main Street. Jadi, ini adalah kota Gothenburg yang pertama kali dibangun, berupa fortifikasi, terus dia sprawl atau berkembang keluar, menjadi seperti ini. Tapi area tertuanya itu ini, dan ini, Haga. Terus ini area yang cukup baru, namanya Hisingen. Dan area ini Ringen sama Lindholmen sama Eriksberg ini adalah area reklamasi. Jadi dulu sungainya tuh segede ini. Terus dia direklamasi karena semakin banyak keperluan untuk perkapalan seperti itu. Oke. Nah, Main Street-nya tuh ini. Nih, jalan paling besar di Gothenburg. Nah, kalau misalnya kalian pernah ke Jogja, ini tuh mirip-mirip banget sama sumbunya Jogja itu loh. Jadi dari Tugu menuju ke keraton gitu, menuju ke alun-alun. Nah, ini kurang lebih kayak sama gitu. Karena ini merupakan jalan yang dilalui oleh raja waktu tahun 1700 sampai 1800-an. Kita bakalan taruh orang di sini. Nah, sampailah kita. Sebentar, saya ulang dulu ya. Kok kayaknya ini tahun yang salah. Tadi kayaknya itu tahun yang lebih lama gitu. Oke. Jadi kita sudah sampai di Main Street Gothenburg. Ini adalah patung Poseidon yang merupakan ikon dari kota Gothenburg. Di sebelah kanan kita ada Concert House. Di sebelah sana ada museum atau art museum. Yang sebelah kiri ada teater. Kemudian di sebelah sini ada City Library. Nah,
ini fun fact juga buat kalian bahwa kalau misalnya kalian sudah menjadi student di Gothenburg, itu kalian bakal mendapatkan akses ke tempat-tempat ini secara gratis, baik layanan perpustakaan, terus masuk ke museum juga jadi gratis, terutama untuk mahasiswa yang di bawah 26 tahun itu gratis. Mungkin kalau di atas 26 tahun diskon kali ya, aku agak kurang tahu, cuman kayaknya gitu. Terus sering ada acara-acara yang menarik gitu di tempat-tempat ini yang student tuh biasanya mendapatkan akses khusus gitu. Di sini ada bioskop. Bioskopnya dari luar nggak kelihatan bioskop ya, beda dengan di Indonesia. Kemudian kita bakalan jalan terus ke Main Street Avenue. Nah, tadi kelihatan bedanya ya. Sekarang kok hijau, Kak? Tadi padahal mendung. Nah, tadi tuh mungkin di fotonya pas bulan-bulan musim gugur. Nah, kalau musim gugur tadi tuh kayak mendung, terus galau, kayak syahdu gitu. Sedangkan kalau musim panas itu seperti ini, hijau dan lebih cerah ya. Kemarin di Instagram Story itu kita ngadain question box, ada yang nanyain kalau nightlife di sana gimana Kak gitu. Kalau nightlife itu sebenarnya ada di street ini ya, ada di jalan ini tuh banyak sekali tempat-tempat di mana kalian bisa menghabiskan malam gitu, berbagai macam kegiatan. Nah, salah satunya Park Lane ini adalah klub sekaligus ada juga tempat konsernya di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau nge-club, cuma mau dengerin jazz gitu, music jazz, bisa juga di situ. Karena sebenarnya sejujurnya kalau saya sendiri sih belum pernah ke klub di sana, tapi kalau ke music club gitu lumayan sering gitu. Maksudnya bukan klub yang ajib, tapi lebih ke pertunjukan musik jazz atau pertunjukan musik orkestra gitu lumayan sering. Nah, ini Main Street, namanya Main Street Avenue, yang merupakan salah satu jalan yang banyak banget tokonya. Jadi kalau misalnya kalian suka shopping, pasti senang banget sih ke sini. Karena banyak banget toko-toko gitu. Dan kalau kalian lihat juga, lihat kan orangnya itu sebenarnya dikit banget. Jadi kalau misalnya kalian nonton berita di Swedia nggak diwajibkan lockdown, nggak diwajibkan pakai masker. Kenapa? Ya karena di sana memang selama corona ini tetap masih bisa memungkinkan untuk jaga jarak sejauh ini. Ini kan lebih dari 1 meter ya pasti. Dan mereka cukup aware gitu sama bahayanya kalau mereka dekat-dekat. Jadi memang sudah beda budaya ya gitu. Sebentar, aku mau coba kayaknya ya. Sebentar ya. Oke, ya aku ganti dulu tahunnya kayaknya tadi soalnya tahunnya lebih lama gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita taruh sini coba. Ya. Nah, ini beda lagi nih view-nya. Ini kan kalau kalian lihat pohonnya juga udah nggak ada daunnya gitu. Nah, ini biasanya mungkin suasana pas winter tuh kayak gini, pas winter sama autumn gitu. Nah, kalau kalian lihat sebelah kiri ini banyak banget restoran-restoran dan kafe. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini kenapa orang-orang banyak konstruksi ini? Karena kalau misalnya musim panas, itu tuh kursi-kursi ditaruh luar dan mereka bikin struktur seperti ini. Sedangkan kalau musim dingin tiba, mereka bongkar ini terus nggak ada di luar gitu loh. Jadi restorannya hanya yang di dalam aja, nggak ada yang di luar. Jadi berarti kemungkinan ini memang fotonya diambil pergantian musim menuju ke musim dingin. Gitu. Dan mode transportasi di Gothenburg itu salah satunya ada tram. Kalian bisa lihat ada tram di sebelah kanan ini. Nah, kita coba deketin tramnya. Nah, tramnya kayak gini. Kalian bisa bayangin naik tram, terus berdiri atau duduk gitu bareng-bareng orang lokal Gothenburg yang fashionable banget gitu. Terus naik tram menuju ke kota gitu. Nah, ada yang menarik nih dari tram ini sebenarnya. Ada iklan Way Out West. Apaan sih Way Out West? Nah, itu adalah salah satu secret juga yang bakalan nanti aku jelaskan di akhir. Oke? Kita lanjut lagi, jalan ke depan. Nah, kota Gothenburg itu memang kayak kamu jalan dikit ada taman, kamu jalan dikit ada taman gitu loh, kayak banyak tempat-tempat hijaunya kayak gini. Tapi ya
emang sangat friendly sih buat jalan kaki. Jadi kadang-kadang kayak nggak sadar tiba-tiba udah dapat 10.000 langkah gitu. Kayak Alodita ya, dia mempromosikan 10.000 langkah per hari gitu kan. Nah itu gampang banget untuk dicapai di Swedia. Nah di sebelah kiri kita sekarang stop dulu ke Stora Teater atau teater besar ya. Stora artinya besar, teater artinya teater. Ini adalah salah satu bangunan tertua juga di Gothenburg. Nah, ketika kita lihat pemandangannya kayak gini, orangnya sedikit dan lain-lain. Sebelah sini tuh kanal. Nah, ini kanal, terus kita akan mampir ke sini. Trädgårdsföreningen. Kita maju sedikit. Nah, pemandangannya kayak gini. Bagus ya, cantiknya memang. Jadi Trädgårdsföreningen itu artinya adalah Botanical Society atau Garden Society of Gothenburg gitu, yang isinya adalah kayak taman, tapi juga banyak tempat-tempat bermainnya gitu. Nah ini dalam tamannya kayak gini, luas sekali. Dan sehari-harinya dipakai untuk orang-orang Gothenburg untuk berolahraga, menghabiskan waktu sama keluarga, dan juga penelitian juga ada penelitian tentang botani di situ gitu. Terus kadang-kadang ada acara juga, ada konser di sini, ada acara perayaan Midsummer di sini juga gitu. Nah, oh sorry, terlalu cepat kah saya? Oh enggak. Jadi ini ada taman kayak taman bermain untuk anak juga gitu, kayak petak umpet gitu, terus ada kayak games-gamesnya juga gitu. Jadi kalau kalian mau bawa anak ke Gothenburg, tenang aja, banyak sekali tempat bermain. Nah, centerpiece atau bagian tengah dari Botanical Garden atau Trädgårdsföreningen ini adalah ini namanya Palmhuset atau rumah palem, di mana di dalamnya adalah tempat merawat tanaman-tanaman yang berasal dari seluruh dunia. Dari Indonesia juga ada di dalam. Jadi di dalamnya itu memang dibuat ada rekayasa lingkungan di mana suhunya, kelembapannya semuanya terasa seperti di alam tropis. Coba kita masuk yuk. Nah, ini dalamnya. Di dalamnya kayak gini. Jadi sebenarnya untuk warga Gothenburg, karena pas musim dingin itu kadang-kadang kan dingin banget ya. Terus kayak datang ke sini tuh untuk merasakan hangatnya seperti tinggal di negara yang lebih hangat gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang aku juga kalau misalnya lagi homesick gitu tuh main ke sini tuh lumayan membantu supaya merasa oh hangat tuh kayak gini ya. Jadi nggak lupa lagi rasanya kehangatan tropikal gitu. Kalian bisa lihat juga tanamannya banyak banget. Ada tanaman yang lagi hits nih di Indonesia nih, Monstera. Siapa ayo yang punya? Kalau yang punya coba ngechat. Ayo siapa yang punya? Di sini udah mahal banget ya. Nah itu gede banget tuh di situ. Ya kayak gini. Jadi jenis tanaman itu ada macam-macam, dari Amerika Latin ada, dari Brazil, dari Amerika juga ada, di North America juga ada gitu. Dan tempat ini juga sering dijadikan untuk foto prewedding gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen, aduh mau foto prewedding di Gothenburg sekalian gitu, di salah satu spot yang lumayan populer. Begitu. Lalu kita sudah selesai jalan-jalan, segar ya rasanya. Oh sorry, aku sebenarnya ada satu tempat lagi yang aku mau kasih lihat di dalam taman ini. Yaitu ini namanya Rose Garden. Jadi ini adalah taman yang khusus bunga mawar. Jadi merawat bunga mawar gitu. Jadi semuanya bunga mawar. Tapi mungkin di fotonya juga pas belum terlalu mekar, tapi kalian bisa lihat ada sedikit ya di sana. Nah ini indah banget. Nah di sebelah sini ada kafenya gitu. Nah, ada satu hal juga yang perlu kalian notice. Kenapa kok kursinya menghadap ke sana ya? Kursi-kursinya kenapa menghadap ke sana ya? Karena orang Swedia tuh sangat suka sama matahari gitu loh. Jadi beda sama orang Indonesia, kita kalau ada matahari kan ngumpet ya. Tapi karena orang Swedia itu jarang ketemu matahari, mereka begitu ada matahari itu mereka beli kopi gitu, duduk menghadap matahari, merasakan kehangatan di wajah mereka gitu. Jadi perbedaan budayanya kurang lebih seperti itu. Ya kalau orang Indonesia duduknya di sini yang apa membelakangi matahari gitu, termasuk saya sendiri.
Oke, ya kita balik lagi ke jalan utama. Maju sedikit, kita bakalan ke kanal. Kita menuju ke kanal. Nah, ini kanalnya itu sebelah sini ya, di jembatan ini. Terus kalau kita lihat, wow, di sini lebih ramai. Kenapa kok di sini lebih ramai? Karena ini adalah pusat perbelanjaan dan pusat kuliner juga. Jadi di sini memang jauh lebih ramai daripada yang tadi-tadi gitu. Nah, tadi kalian juga bisa lihat tram lagi. Nah, kita bakalan mampir sedikit ke belok kiri sini. Nah, ini adalah salah satu bangunan tertua, ini ya, salah satu bangunan tertua di Gothenburg, yang umurnya sudah 100 tahun, kurang lebih. Itu adalah pasar. Jadi kita akan masuk. Nah, pasarnya kayak gini nih, pasarnya tuh bersih banget gitu. Dan isinya lebih banyak kayak barang-barang yang premium malah. Jadi kalau misalnya orang Swedia itu atau orang Gothenburg, to be exact, itu mereka kalau belanja lebih banyak di supermarket biasa. Tapi kalau mereka pengen barang-barang premium, mereka perginya ke pasar gitu. Karena semua ini kayak misalnya keju yang bikinannya keluarganya dia, misal, atau rotinya bikinannya keluarganya dia gitu. Nah, ini salah satu secret place kesukaan aku karena di sini makanannya enak-enak, meskipun sedikit lebih mahal, tapi kualitasnya emang beda sih sama yang kita biasa beli di supermarket. Nah, dalamnya kayak gini. Sementara aku tuh sebenarnya mau memperlihatkan salah satu sudut yang lain, tapi kenapa sebentar ya, Google Maps-nya agak tidak mau ke titik itu. Bukan, salah. Nggak bisa. Mohon maaf ya teman-teman, tapi sebenarnya tidak terlalu penting sih. Jadi kayak cuma bagian depannya tuh ada toko permen yang lucu gitu loh. Ada toko permen sama toko roti yang lumayan populer dan aku suka gitu. Coba sekali lagi deh, kalau bisa. Oh, nggak bisa, ya udahlah. Nanti daripada lama nunggunya. Ya, dan di sini kayak banyak kafe-kafe, ada hotel, ada toko, terus ada kayak di toko fashion ya kayak H&M ada di sini, ada Caltex, toko sepatu, macam-macam. Seperti itu. Nah, kalau di jalan utama ini juga isinya toko-toko juga, tapi lebih banyak yang kayak high end gitu loh, kayak Massimo Dutti, Chanel, mungkin teman-teman ada yang suka belanja-belanja yang sedikit lebih mewah gitu ada di jalan ini semua. Kayak Sephora juga ada di sini. Nah, kita maju sedikit, ada Volt. Nah, ini adalah salah satu jalan yang menurutku cukup menarik karena ini barusan, ya nggak barusan banget sih, kayak mungkin 10 tahun yang lalu baru direnovasi gitu. Jadi jalan yang sangat-sangat nyaman buat pejalan kaki buat berbelanja karena ada atapnya gini, terus ini dindingnya kayak barusan direnovasi gitu. Nah, ini semuanya toko-toko gitu. Dan ini perbedaan juga culture antara di Swedia sama di Indo. Kalau di Indo kan barang-barang kayak gini ketemunya di mall. Kalau di sana malah ketemunya di jalan-jalan perbelanjaan seperti ini gitu. Sebenarnya ada sih mall tapi di ujung sana. Tapi mallnya juga kurang lebih hampir sama sih kayak jalan gitu, cuma dikasih atap gitu. Oke, selanjutnya kita akan pergi lagi, kita balik ke Maps lagi. Kita pergi ke alun-alun. Nah, alun-alunnya Gothenburg ini namanya Gustav Adolf Torg, seperti nama pendirinya. Nah, di sini ada patungnya Pak Gustav, ada di situ. Dan sebenarnya alun-alun ini jarang terlalu banyak dipakai buat acara-acara yang besar banget sih, tapi kadang-kadang kalau ada festival makanan gitu ada sih di sini. Cuman karena corona nggak ada sih tahun ini gitu. Nah, ada Mas-mas, halo Mas-mas, lagi foto dia kayaknya. Ya, dan ada bis ya. Jadi mode transportasi selain tadi ada tram, ada bis juga. Nah, kita mau jalan sedikit ke depan karena kita mau mampir, tadi ada satu tempat yang namanya Os Indiska Huset. Apa sih Os Indiska Huset itu? Nah,
Kalau di Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, didatengin sama VOC. Kalau ini adalah VOC-nya Swedia atau Swedish East India Company. Jadi kantornya tuh dulu di sini. Ini kan salah satu bangunan tertua di Gothenburg gitu. Sekarang difungsikan menjadi Gothenburg Museum atau Museum Kota Gothenburg gitu. Nah, yang menarik lagi adalah ini kan memang area yang isinya kota-kota tua semua ya. Bangunan-bangunan tua semua. Di seberangnya itu adalah rumah dari William Chalmers yang merupakan pendirinya Chalmers University of Technology. Loh, kok rumahnya di situ? Padahal kampusnya nggak di sini gitu. Kampusnya kan nggak di tengah-tengah banget. Karena dia tuh dulu sempat bekerja sebagai direktornya ini Osindiska ini. Gitu. Jadi setelah dia menjadi orang penting gitu, terus dia jadi kaya, sayangnya dia tuh nggak nikah gitu loh, jadi uangnya kayak berlimpah-limpah gitu, terus akhirnya dia bikin sekolah yaitu Chalmers gitu ceritanya. Ya, dan kalian bisa lihat ada bendera rainbow di sini karena di Swedia itu juga secara general ya di seluruh negara, nggak cuma Gothenburg doang, itu sangat terbuka bagi equality gitu. Jadi mereka sangat merasa bahwa ya semua orang tuh berhak untuk mendapatkan hak yang sama gitu, seperti itu, regardless gender dan sebagainya. Nah, sesuai dengan itinerary berikutnya, kita akan zoom out sedikit karena kita bakalan ke Haga. Jadi Haga ini adalah kota tuanya Gothenburg. Kita bisa taruh orang biar kita bisa lihat perbedaannya apa sih kota tua sama yang barusan gitu. Tapi kan udah tua gitu kan. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh banyak bangunan-bangunan yang masih merupakan bangunan kayu. Nah, itu lihat kayunya. Dan ini adalah salah satu jalan favoritku di Gothenburg karena banyak banget kegiatan di sini. Kalau kalian lihat kan banyak orang-orang duduk-duduk di pinggir gini kan. Nah, ini yang aku bilang tadi. Sisi yang banyak matahari malah lebih ramai daripada sisi yang dengan bayangan gitu. Karena orang-orang memang lebih suka berada di bawah matahari. Nah, di sini banyak kafe-kafe nih. Nah, hari ini kita akan mampir ke kafe ini, namanya Cafe Krigland. Buat teman-teman yang mau ngambil kopi dulu, boleh loh. Ngambil cemilan, ngambil teh, boleh. Aku mau cerita sedikit tentang kafe ini dan juga budaya Fika. Budaya Fika di Swedia. Aku nggak mau diklik ya. Oke. Jadi, di Swedia itu ada budaya yang namanya Fika ini. Oh, kebetulan yang mengupload adalah teman kita sendiri. Ini orang Indonesia, namanya Mbak Dwica Wulandari. Dia ke Swedia bareng aku tahun 2016. Budaya Fika itu artinya sebenarnya coffee break, tapi yang penting bukan makannya, bukan minumnya, tapi sosialisasinya. Jadi orang Swedia itu ketika bekerja ya bekerja, ketika istirahat istirahat. Jadi jauh dari handphone, jauh dari kerjaan, untuk minum kopi, untuk makan sesuatu yang manis bareng dengan teman, untuk saling mengenal gitu, untuk membicarakan sesuatu bareng-bareng, baik itu kehidupan atau pekerjaan, tapi di luar kantor gitu, misalnya kayak lagi, wah aku capek banget nih, kayak curhat-curhat biasa lah gitu. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, ini adalah kanelbulle atau kue kayu manis ya, cinnamon bun, asal Swedia. Beda dengan yang cinnamon bun yang dari Amerika yang pakai gula leleh, kalau di Swedia pakainya gula pearl. Terus ini ada coklat ball atau coklat bola. Kalau kalian pengen resepnya, silahkan mampir ke Instagram aku, @titis_rk. Aku tulis resepnya di situ, di IGTV ku juga ada cara membuatnya. Karena itu beda dengan bola coklat yang ada di Indonesia. Nah, ini juga coklat ball, tapi toppingnya beda, almondnya gitu. Nah, di Swedia juga banyak banget kafe yang menyediakan breakfast buffet. Dan breakfast itu kurang lebih kayak gini. Ada pancake, sayur-sayuran, telur rebus, kayak gitu. Nggak ada nasi goreng sayangnya ya. Padahal kalau kita makan gini doang mungkin kurang kenyang gitu. Tapi ya itu budaya di sana seperti itu. Nah, jalannya tuh kurang lebih kayak gini di sana. Di Haga ini banyak rumah-rumah kayu, rumah-rumah lama. Nah, di atas ini ada namanya Skansenkronan, di mana kamu bisa manjat bukit sedikit buat lihat seluruh kota Gothenburg. Kayak gitu. Nah, ini. Nah, ketika musim dingin tuh ada kue yang sangat terkenal ini, namanya semla. Ini hanya dimakan
dalam waktu 1 hari yang penting gitu di Swedia namanya Fettisdagen atau hari gemuk ya, hari fat gitu, Fat Tuesday. Karena ini emang bikin gemuk sih, karena ini kue, terus ada gulanya banyak, ada apa namanya almond paste, terus ada whipped cream-nya. Nah, bisa dibayangkan tuh manis-manis gimana gitu, rasanya lembut gitu. Dan biasanya kafe-kafe gini juga jualan makan siang, kayak menu-menu makan siang. Nah, kebetulan lagi ingat, kemarin itu di Instagram juga ada yang nanyain, Kak, kalau di sana nemu makanan halal susah atau gampang sih? Nah, sebenarnya nemu makanan halal tuh di Swedia cukup gampang. Atau gini, lebih tepatnya mungkin hampir semua restoran itu menyediakan pilihan ikan dan pilihan vegetarian. Jadi mungkin nggak berlogo halal, tapi paling nggak ada pilihan lain selain pilihan daging yang kamu nggak tahu itu halal atau enggak gitu. Dan ada satu tempat juga nih di area sini yang aku senang banget. Jadi kayak aku tuh sangat bersyukur ada tempat itu. Yaitu deng namanya Sayur. Jadi Sayur ini adalah restoran Indonesia yang ada di Gothenburg satu-satunya. Dia specialty-nya vegan, vegan Indonesian restaurant. Dan kalau misalnya lagi kangen gitu, pengen makan nasi kuning gitu, dan dia bikin gitu, ada bakwan goreng, ada kadang-kadang ada dia bikin mie jamur kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah di Gothenburg, jangan khawatir kalau misalnya kangen masakan Indonesia, ada kok tempatnya. Oke, kita selesai ya dari Haga, kita bakal next ke Stenpiren sesuai dengan itinerary kita. Stenpiren ini adalah pelabuhan, dan kita akan mencoba menikmati malam di sini. Coba kita lihat. Nah, ini adalah, ini tadi bangunan buat menunggu kapalnya datang. Ini adalah suasana kalau lagi sunset di Gothenburg, tapi ini sun-nya udah beneran set sih, jadi ya tinggal set-nya aja ya. Kita bisa lihat seluruh kota Gothenburg dengan sangat indah gitu. Nah, ini area port tadi yang dulunya aktif, sekarang sih nggak terlalu, sekarang yang lebih aktif yang di dekat laut. Gitu. Dan di sana kita lihat dari kejauhan ada yang nongol ini apa sih? Nah, ini gereja yang berada di puncak bukit di Gothenburg, namanya Masthuggskyrkan. Oke. Cantik ya, teman-teman. Ada yang pengen ke sini nggak? Ini kalau aku lagi galau nih, aku di sini nih. Duduk di sini atau berdiri di sini gitu kan. Cuma menikmati udara tuh segar banget gitu rasanya. Bisa dibayangin ya kalau misalnya lagi musim-musim sekarang-sekarang gini tuh suhunya mungkin sekitar 10 sampai 12 derajat gitu. Terus ada angin segar gitu. Rasanya enak banget kena di muka gitu. Jadi dia dinginnya bukan yang dingin yang bikin sakit di kulit ya, tapi lebih dingin yang segar gitu loh. Asal bajunya tepat ya. Kalau bajunya cuma pakai kaos ya mungkin kedinginan. Nah, kita akan naik ferry sekarang. Tadadat, kita sudah ada di atas ferry bersama orang-orang Gothenburg, yaitu Göteborg ya, tadi ya, yang kata pertama tadi. Seperti dilihat dari bajunya, kira-kira ini mungkin musim panas ya, karena Bapak ini bisa pakai kaos doang gitu. Kita bisa lihat suasananya seperti ini. Cantik ya. Dan sebentar lagi kita akan melihat satu kata favorit mahasiswa, yaitu gratis. Jadi di Gothenburg itu kan mode transportasinya ada bis, ada tram, ada kapal feri. Nah itu tuh semua tiketnya bisa dibeli satu macam gitu dalam bentuk membership atau satu kali jalan. Tapi kalau untuk feri sendiri itu beberapa kali ada yang gratis gitu. Jadi kita bisa naik feri. Kalau lagi bosen gitu, naik feri aja gitu. Jalan-jalan bolak-balik juga nggak apa-apa, nggak ada yang marahin juga sih. Gitu. Kita akan pergi ke area namanya Lindholmen. Nah, ini dia kalau kita lihat di sudut kiri namanya Lindholmen. Nah, sudah sampai di Lindholmen. Seperti tadi, orang Swedia kalau ada matahari langsung, weh, yuk makan di bawah matahari gitu kan. Kalau kita mungkin duduknya di sini nih, yang gelap-gelap dikit lah ya. Kan tidak terbiasa. Tapi kadang-kadang aku juga ikutan sih sama teman-teman di matahari sini dan nyaman juga. Di sebelah kanan kita langsung ketemu sama kampus Chalmers University of Technology, kampus Lindholmen. Jadi emang suasana kampusnya itu
benar-benar di pinggir air gitu. Jadi kalau dapat kelas yang di sini tuh gitu, pemandangannya cantik sekali. Di lantai 1 ada kafe dan lain-lain, dan di sini ada tadi bangunan yang ada di kuis. Tadi ayo siapa yang menjawab kalau ini adalah bangunan Chalmers, berarti kalian sudah benar. Ini adalah bagian dari kampusnya Chalmers yang isinya adalah perpustakaan di lantai 1 dan lantai basement. Di atasnya adalah pusat inovasi dan juga ada pusat riset untuk interaction design dan gaming gitu. Jadi lebih banyak ke UX, UI dan sebagainya itu ada di sini. Jadi kan karena jurusannya Chalmers juga ada yang ke situ. Sedangkan di sebelah sini ada kantornya Volvo di sebelah sini. Bisa dilihat ya, area ini jauh berbeda kan dengan yang tadi di Haga itu kan bangunan-bangunannya tua. Kalau di sini bangunannya lebih ke bangunan-bangunan modern. Jadi bisa dibilang Gothenburg itu memang campuran antara yang tua sama yang baru. Nah ini areanya kayak gini, orangnya nggak terlalu banyak juga sih, sama seperti tadi. Jadi kita bisa tetap jaga jarak. Nah, ini yang menarik adalah ini namanya Lindholmen Science Park, di mana banyak inovasi-inovasi terjadi, termasuk juga kayak riset-riset yang inovatif, baik bersifat akademis, kerjasama antara universitas dan perusahaan, maupun perusahaan itu sendiri. Gitu. Nah, kita bisa lihat ada beberapa company berkantor di sini. Salah satunya ya pasti Volvo. Volvo itu memang punya headquarters-nya di sini. Ada Scania, mungkin tahu juga Scania kan. Toyota juga di sini ada, Cybercom, Safer, Beta, dan ini juga menarik. Ini adalah RISE, Research Institute of Sweden. Banyak banget mahasiswa di Gothenburg yang terus kayak magang atau kerja di sini. Ini tuh seperti LIPI kalau di Indonesia gitu. Ada HiQ, ada Ericsson juga kantornya di sini. Ada banyak sekali. Oke, kita sudah selesai dari Lindholmen. Coba mungkin teman-teman mau membayangkan foto bersama ini, bangunan merah ini yang bernama, jadi bangunan merah ini namanya Kugen. Foto di sini, selfie, cekrek. Gitu. Oke, kita bakal naik ferry lagi nih sekarang. Bentar, aku lupa. Kita harusnya di sini. Ya, tuh. Kita sudah di atas kapal, dan kita bisa melihat area kota Gothenburg. Ini juga termasuk kota yang baru ya, Eriksberg. Jadi ini banyak apartemen-apartemen gitu di pinggir air. Di sana ada jembatan yang tidak baru banget, tapi juga tidak lama banget sih. Nah, terus kita akan ke pulau sekarang, Gothenburg Archipelago. Pemandangannya seperti ini. Bisa bayangin kalau lagi berdiri sini kena angin Swedia, ada wangi laut gitu ya. Bentar, aku mau buka maps lagi aja biar gampang. Ya, kita zoom out sedikit. Nah, kalau kalian lihat, memang banyak banget ya pulau-pulau di sekitar Gothenburg gitu. Dan belakangnya tuh selalu O yang ada titiknya. Itu bacanya gitu. Ini agak monyong-monyong dikit gitu. Jadi itu artinya pulau. Jadi memang Hene ya pulau Hen, Brenne ya pulau Bren gitu. Nah, kita akan pergi ke salah satu secret place-nya Titis, kesukaannya Titis adalah di sini. Pulau namanya Galtere. Kenapa sih kok Titis suka banget di sini? Karena di sini itu adalah area konservasi alam, di mana kamu bisa lihat hewan kayak bebas gitu loh. Bener-bener yang nggak dikerangkeng gitu loh. Jadi bisa ketemu kambing lepas gitu di sini. Ada kelinci, ada anjing laut gitu, ada di sini semua. Dan ini bisa diraih dengan tadi pakai ferry yang gratis tadi itu. Atau ya kadang-kadang ada yang ferry yang berbayar juga sih. Jadi tergantung jadwalnya sedang seperti apa. Indah banget ya. Ini apalagi kalau lagi musim summer itu banyak sekali orang-orang datang ke sini gitu, menikmati matahari, berenang gitu. Kadang-kadang aku juga main kayak di situ atau snorkeling gitu. Menikmati matahari bersama teman-teman, barbecue juga. Nah, coba kita ke pulau lainnya ya. Apakah sama sih kayak gitu? Kita coba ke Herne. Nah, pulau di Gothenburg itu tipenya yang batu-batu gini. Bukan yang bukan yang pantai banget gitu loh.
Dan airnya cukup tenang juga. Jadi kalian bisa berenang di sini, nggak usah takut kalau bakalan ke bawah arus gitu. Nah, seperti ini. Dibayangin ya, nggak ada orang gitu ya, bisa ngapain aja di sini, bisa apa namanya baca buku gitu sambil tidur-tiduran gitu, enak banget, menikmati hari gitu. Nah, di Swedia sendiri tuh ada namanya allemansrätten, artinya adalah hak semua orang untuk mengeksplor alam. Yang merupakan apa ya, bukan milik siapa-siapa gitu loh, kayak ya pokoknya alam in general lah gitu. Dan kamu boleh kayak jalan-jalan di sini gitu, asal tidak merusak ya. Kita punya apa namanya prinsip harus bertanggung jawab atas apapun yang kita lakukan gitu. Kalau kita bisa lihat kan, meskipun area ini sering dipakai buat piknik, nggak ada satupun sampah kan di sini. Jarang banget ada sampah gitu berkeliaran, berserakan. Oh, berkeliaran sih. Ya, seperti itu guys. Oke, sebentar. Aku mau ngecek dulu. Habis ini, oh ya, habis ini aku ingat. Habis ini ada itinerary kita adalah Titi's favorite secret places. Oke, sekarang kan tadi kita udah melewati ke beberapa tempat ini. Tadi Ulevi kelewatan ya? Sorry, Ulevi kelewatan. Ntar, aku berarti balik lagi dulu sebentar ke Ulevi. Nanti teman-teman yang suka sepak bola kecewa lagi gitu. Jadi Ulevi adalah ada di pusat kota. Dia itu stadion terbesar di Swedia. Di Gothenburg. Nah, ini Ulevi. Kalau kalian tahu, kemarin ada World Cup yang waktu itu Swedia melawan Jerman itu, aku nonton bareng tuh di sini, rame-rame sama teman-teman, karena dia ada kayak nonton bareng gratis gitu. Nah, ini dalamnya kayak gini, kita bisa lihat. Terus, oh, sorry, gini deh, maaf. Nah, kalau kalian lihat foto-fotonya tuh memang sering juga diadakan konser. Of course, tahun ini nggak bisa ya karena ada corona kan. Tapi ini salah satu kayak situasi ya ketika konser tuh kayak gini. Nah, ini tuh pas Coldplay. Ini Coldplay nih di depan. Ini pas Coldplay belum mulai sih ini. Terus waktu itu sempat ada Bryan Adams, terus Håkan Hellström ada juga di situ. Mariah Carey juga pernah main sih di sini juga. Nah, seperti itu. Maafkan terlewatkan. Oke, kembali lagi ke PowerPoint. Jadi sambil aku mau minum dulu, istirahat sebentar, mungkin kalian bisa kirim di chat, tadi ada favorite place nggak yang kalian pengen banget datengin gitu, misalnya. Sambil aku minum dulu ya. Di sini kita lanjut ke Titi's favorite secret place. Sambil aku baca kalau ada pertanyaan. Ada banyak, Kak. Ada banyak ya? Boleh dibantu sambil aku minum? Boleh. Ada dari Anastania Melinda pas lagi kita jalan yang jalan utamanya itu ada komentar, sepeda-sepeda aman ya Kak diparkir di luar gitu? Ya aman nggak aman sih, maksudnya tergantung kamu berapa lama juga ditinggal di situ gitu loh. Kayak kadang-kadang secara realistis ya, temanku tuh ada yang sempat kehilangan sepeda juga karena dia tuh lupa. Jadi dia tuh pergi naik sepeda, pulangnya naik bis karena lupa dia bawa sepeda gitu. Terus hari berikutnya masih ada. Tapi ada juga yang diparkir, terus habis itu dia kayak nginep di rumah temennya gitu seminggu gitu, terus besoknya hilang tuh juga ada gitu sih. Jadi kayak tergantung lokasi kayaknya. Tapi asal dikunci harusnya sih aman ya. Berarti maling sepeda juga ada ya di sana ya Kak? Ada. Jadi meskipun Swedia in general aman banget, tapi tetap aja lah, maksudnya kayak common sense gitu loh, tetap harus menjaga supaya barang-barang kita aman gitu, jangan sampai ada yang hilang. Maling tetap ada sih, meskipun nggak sesering di negara lain ya, maksudnya kalau dibandingkan di Amsterdam misal, katanya kan pencurian sepeda itu adalah crime yang paling sering terjadi setiap hari gitu. Kalau di Swedia nggak sih. Aku sendiri pernah kayak tadi kan berenang di pulau gitu, tasnya aku tinggal, terus aku tinggal berenang terus lihat kambing gitu, nggak ada yang maling juga. Padahal di tas ada laptop dan sebagainya. Aman banget berarti ya kayak. Iya, karena nggak ada orang mungkin ya juga. Ya, terus ada lagi ya ini. Ada lagi dari Salsabila Nur Sabrina.
Biaya hidup di sana mahal nggak, Kak? Tergantung sama lifestyle tentu saja. Tapi sebagai gambaran, kalau tahun ini itu dari Swedish Migration Agency atau yang berhak untuk mengeluarkan visa itu akan mengecek apakah kamu punya uang untuk hidup selama beberapa bulan gitu, kayak tergantung visa macam apa yang kamu apply. Nah, kalau berdasarkan standarnya si Migration Agency itu satu bulannya sekitar 8.000 kronor, 8.300 kalau nggak salah. Itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 13 juta mungkin ya, 12 juta, 13 juta. Tapi kalau berdasarkan pengalamanku sendiri waktu aku masih mahasiswa, karena banyak banget gratisan, kayak acara-acara gratisan, kadang-kadang dapat makanan gitu. Jadi aku kadang-kadang tuh bener-bener bisa irit gitu loh. Sebulan bisa cuman habis 6.000 gitu, sekitar 10 juta gitu bisa. 9 sampai 10 juta gitu bisa. Yang paling mahal tuh biasanya adalah di apartemen. Apartemen tuh satu bulannya sekitar 3.000 kronor sampai 5.000, yaitu antara sekitar 4,8 juta sampai 7 juta, 7,5 juta gitu. Tergantung kalian mau apartemen yang seperti apa. Oh ya, uang di Swedia itu Swedish kronor ya, bukan euro pakainya. Tapi kurang lebih 1 euro itu sama dengan 10 kronor. Menarik, Kak. Ada lagi kita mau bahas atau mau lanjut, Kak Titis? Lanjut dulu kali ya, kita sebentar aja. Nanti kita lanjut ke pertanyaan di akhir, oke? Silakan. Siap. Nah, tadi udah semua kita udah lewatin. Semoga teman-teman menikmati virtual tour-nya, tapi sebentar lagi bakalan ada beberapa secret places. Nah, yang pertama adalah namanya Slotskogen. Apaan sih Slotskogen? Ada yang bisa tebak nggak? Slotskogen. Nah, tadi juga aku sempat bilang ada way out west. Apaan sih way out west yang tadi ada di dalam di luar tram itu loh. Nah, Slotskogen itu adalah area yang sangat hijau di tengah kota ini. Ini adalah taman terbesar di Gothenburg, di mana kamu bisa jalan-jalan, bisa jogging, menghabiskan waktu sama keluarga atau teman gitu. Nih, areanya tuh hijau banget dan menyenangkan gitu. Lah sepi banget, nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi menyenangkan loh, ada di sini tuh kayak refreshing gitu loh. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada yang berencana membawa anak, misal ke Gothenburg, itu kotanya sangat ramah anak sih. Banyak banget kayak tempat-tempat bermain yang di alam gitu loh. Dan itu aman juga gitu. Dan di sini ada museum juga. Nih ada museum Natural History Museum yang bisa kalian datangin. Seperti ini dalamnya. Ini ada paus. Tapi sebenarnya ya, oh ya ini juga ada restoran kesukaan salah satunya yaitu ramen. Dia suka banget makan ramen di ujung nih. Nah ini nih. Wah, Gothenburg kalau lagi berangin gitu ya, ngidam ramen makannya di sini gitu. Nah, balik lagi ke Slotskogen, sebenarnya tapi hal yang paling kusuka dari Slotskogen tuh bukan ini semua sih, bukan tamannya itu sendiri. Tapi kegiatan di dalamnya itu gitu. Jadi kadang-kadang ada acara apa gitu tuh kayak bisa nonton, seru banget. Nah, salah satunya adalah Way Out West. Nah, ini tahun 2018 aku sempat ngecek gitu, ngasih cek di checklist, bucket list apa yang harus aku lakukan selama hidupku, yaitu nonton Arctic Monkeys live. Jadi aku kebetulan dapat kesempatan, puji Tuhan banget, bisa nonton mereka live di depan sendiri juga sama temanku ini namanya Puspita. Kita benar-benar ngabisin seharian bareng, bikin flower crown ya, mahkota bunga gitu, karena itu juga salah satu culture-nya Swedia saat musim panas. Nah, suasananya kurang lebih kayak gini gitu. Jadi kayak benar-benar meriah banget, kayak seneng banget gitu bisa ketemu artis-artis juga, nonton mereka live untuk pertama kalinya di hidupku gitu. Nah, mungkin tuh teman-teman yang juga suka musik seperti aku bakal exciting sih, karena yang datang itu bukan kayak musisi yang sembarangan gitu loh. Jadi dia tuh kayak dikurasi musisi lama sama musisi baru dicampur gitu. Misalnya waktu itu sempat ada Patti Smith datang. Patti Smith tuh kan udah tua banget ya. Mungkin kayak generasinya ayah kita gitu yang suka gitu. Terus ada Plus 44 juga ya cukup tua gitu. Tapi juga ada yang baru kayak Zara Larsson,
Christine and the Queens, terus Regina Spektor kayak gitu, Arctic Monkeys, Arcade Fire, banyak banget yang datang dan aku excited banget sih waktu datang itu karena benar-benar kayak bisa nonton live gitu. Sorry, harusnya begini. Sorry. Nah terus tadi Vika di local cafe itu juga adalah salah satu favoritku, kegiatan favoritku. Tapi ada satu jalan yang secret tapi ya nggak secret banget sih, soalnya banyak orang yang tahu kalau udah tinggal di sana. Tapi kalau turis nggak tahu. Jadi ada street, ada jalan ini namanya Tre Yelonggatan. Ini adalah salah satu jalan favoritku karena di sana tuh banyak banget kafe-kafe kayak gini. Nah ini kan siang ya, jadi mungkin belum banyak yang buka karena bukanya sore gitu. Tapi di sini tuh kayak banyak kafe yang tersembunyi gitu loh, kayak misalnya kafe tapi di dalam gang kayak gini gitu. Nah ini salah satu tempat favoritku juga gitu buat hangout sama teman-teman gitu. Ini salah satu restoran yang ada di sana, made in China. Tapi sebenarnya favorit aku adalah restoran di sebelahnya made in China, yaitu namanya kok nggak nongol di sini. Cari aja ya. Nah, sebelahnya persis Cafe Magasilot ini. Karena dia tuh kayak tempatnya tuh benar-benar tersembunyi di belakang gang gitu, tapi dia sulap gang itu menjadi tempat seperti ini. Jadi kayak cantik gitu loh tempatnya tuh, terus enak, cozy buat ngobrol sama teman-teman gitu. Kayak gini kalau malam, asik banget pokoknya, kayak dibayangin ya, kayak suasana di sana ada bau kopi, ada bau pizza gitu, kayak sangat-sangat cozy gitu. Nah, kemarin ada yang nanyakan yang tentang makanan halal gitu. Makanan halal di sana susah nggak sih, Kak? Gitu. Makanan halal ada banyak banget sebenarnya ya. Yang bahkan restoran yang kayak benar-benar menyediakan makanan halal, itu salah satunya contohnya ini, ada di sini juga. Sylvie's Restaurant, karena dia memang restoran Middle Eastern. Jadi di Gothenburg itu banyak banget pendatang yang datang dari Timur Tengah gitu loh. Jadi makanannya juga makanan halal. Seperti ini, baik vegetarian maupun yang non-vegetarian ya, kayak ada lamb, ada ayam gitu, tapi halal gitu. Meskipun di restorannya nggak ada logo halalnya, tapi mereka bilang kalau kita tanya mereka bilang itu halal. Terus ini juga ada Yala Yala Meze, ini adalah restoran Lebanon juga gitu. Kayak gitu tipe-tipe makanannya. Terus di area sini juga ada kayak agak jauh sih, kayak di area sini gitu. Itu ada ini Orientus ini adalah supermarket yang dikelola oleh orang-orang Middle Eastern juga, isinya banyak sekali makanan halal gitu. Ini daging yang dipotong secara halal, terus restoran makanan-makanan lain yang tanpa gelatin, misal seperti itu. Kayak gitu. Tadi mau ngomong apa lagi ya? Kok aku lupa. Kayaknya itu sih. Terus habis itu yang berikutnya, Stitch's secret list adalah being closer to nature. Nah, tadi kan kita udah lihat ada pulau-pulau ya, tapi ada satu lagi yang sedikit secret, yaitu adalah danau-danaunya. Danau yang paling terkenal di antara mahasiswa adalah ini, Stora Delhun, karena kegiatannya banyak banget. Kamu bisa main kano, bisa sewa kano, gitu, jalan-jalan di sini gitu. Nah ini untuk contoh fotonya. Di Instagramku juga ada beberapa fotoku lagi main kano di situ. Tapi menurut aku lake ini itu sedikit lebih secret tapi menarik juga gitu loh. Karena dia kayak semakin nggak banyak orangnya gitu, tapi areanya tuh sedikit lebih unik gitu, kayak lebih ke swamp gitu. Nah ini pas musim dingin, tapi pas nggak ada saljunya ya, es gitu. Ini ada anjing, halo anjing, gitu. Nah di sini ada kafe kecil gitu namanya Bertilsson Stuga. Jadi dia rumah gitu tapi dibikin jadi kafe gitu. Terus kamu bisa makan sambil menikmati suasana countryside meskipun kamu masih tetap di kota, kayak suasana desa gitu.
dan dekat banget sama danaunya. Nah, kalian bisa aku kasih tunjuk kalau winter kayak apa. Tadadam, kalau winter kayak gini cantik banget ya. Tapi kebayang nggak sih dinginnya gitu, kaki kalian tuh kayak masuk ke salju gitu kan. Tuh, kayak sedalam itu gitu. Siapa di sini yang penasaran gimana sih rasanya tinggal di Swedia sedingin ini gitu? Takut nggak ya gitu. Tapi sebenarnya di Swedia ada pepatah bahwa tidak ada there's no such thing as bad weather, only bad clothing. Jadi nggak ada cuaca yang buruk, hanya bajumu tuh yang nggak cocok gitu loh. Bajumu tuh berarti kurang tebal atau kurang benar gitu. Istilahnya gitu. Gimana teman-teman, semakin pengen ke sana nggak? Oke, terus, nah ini ada beberapa foto yang waktu aku main ke danau juga gitu, kayak gini. Berikutnya adalah tentu saja aku suka banget barbekyuan, piknik gitu. Nah ini ada foto. Nah ini fotoku waktu di Galtero itu tadi, yang pulau yang tadi kita sempat kunjungin. Aku piknik bareng teman-teman di sana, bawa makanan-makanan sendiri-sendiri gitu, terus sharing makanan sambil duduk-duduk. Nah ini tuh kayak panas banget sih waktu itu, kayak 30 derajat apa ya. Itu salah satu hari terpanas yang pernah aku rasain di Swedia. Dan duduk di sini tuh rasanya kayak duduk di karpet, karena ini tuh lumut gitu loh, lumut tapi kering gitu loh, jadi kayak empuk-empuk gitu, jadi lucu banget rasanya. Itu baru aku merasakan ada tekstur yang lucu di kakiku itu di alam tuh waktu ini sih. Kan ini keras gitu ya, batu-batuan kan keras, terus duduk di sini tuh rasanya kayak duduk di karpet gitu, lucu. Dan ini teman-temanku yang ini dari Yunani, ini dari Indonesia, dia dari Jordan, dia dari Swedia. Yang motret dari Prancis tapi dia nggak mau difoto. Gitu. Oke. Sudah selesai turnya. Semoga teman-teman menikmati. Tepuk tangan dulu. Yeay. Tepuk tangan sendiri aku. Nggak apa-apa. Nanti kita bakal ngasih jawaban dari kuis-kuis ini yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi teman-teman yang sudah submit, kita lihat besok siapa pemenangnya ya. Nanti Dila akan membantu untuk ngecek siapa yang jawabannya paling banyak benarnya dan yang paling cepat. Yang pertama, tadi cluenya apa? Mas-mas berhanduk ya. Ini adalah spa atau sauna house. Jadi ini adalah rumah sauna gitu. Kalian bisa booking secara gratis. Jadi kalau ngomongin spa di sana tuh bukan berarti salon, tapi kayak tempat buat sauna gitu. Jadi di sini tuh sauna, terus ketika udah kepanasan mereka turun, terus nyemplung di air. Terus naik lagi, menghangatkan diri lagi, turun, nyemplung di air lagi. Gitu. Atau nyemplung di kolam di sebelahnya. Jadi ini saunanya di sini, mereka di sini gitu. Ada mas-mas, ada mbak-mbak, mas-mas berhanduk, ya kan. Dalamnya kayak gini. Jadi emang di Swedia itu budaya sauna lumayan populer ya, karena musim dinginnya cukup panjang, jadi mereka suka kayak berhangat-hangat di dalam sauna gitu loh. Nah ini tempat mandinya. Karena saya arsitek, menurut saya ini menarik banget sih dalamnya gitu, kayak unik gitu. Terus bangunan yang kedua, ini apaan sih? Coba mungkin dari teman-teman ada yang menjawab ini gereja ya, karena bentuknya kayak gereja. Tapi gereja kok tadi petunjuknya kok kayak tadi apa sih tadi, kayak tang gitu ya, kayak tang. Kenapa tang? Soalnya ini bukan gereja, ini pasar ikan. Jadi dalamnya itu pasar ikan yang jualan kepiting, lobster, ikan, udang gitu. Tapi ini juga sama seperti pasar yang tadi kita sempat mampir, dia yang cukup premium ya, harganya juga sedikit lebih mahal daripada yang di supermarket. Namanya adalah Feskekirka. Kalian bisa juga cek di Google nanti. Terus yang berikutnya ini, Liseberg. Seperti Gothenburg, bacanya Göteborg, ini bacanya bukan Liseberg atau Liseberg, tapi Liseberg. Ini adalah taman bermain. Mungkin teman-teman banyak yang benar nih jawabannya, soalnya kan tadi kelihatan ya ada kayak ininya nongol di belakang dikit gitu. Ini suasana ketika Natal nih, kayak banyak pasar Natalnya gitu, kayak jualan-jualan macam-macam yang berbau Natal gitu, menyenangkan banget. Karena di sana kan gelap, kalau winter kan mataharinya muncul cuma sebentar, tapi di sana banyak lampu-lampu yang indah gitu. Untuk teman-teman yang suka banget naik rides, aku suka banget sih. Pasti senang banget sih di sini kayak main-main rides gitu. Nah ini yang unik yang sebelah kanan ini adalah roller coaster dengan konstruksi kayu, salah satu yang terbesar di dunia. Jadi konstruksinya sama sekali
nggak pakai yang beton atau besi atau baja gitu, tapi pakainya kayu gitu. Yang berikutnya, ini udah tahu ya tadi, ini adalah Chalmers University Lindholmen Campus, yang dalamnya adalah perpustakaan dan area inovasi gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang arsitek, aku kayaknya tadi lihat ada temanku yang arsitek join, kamu cari namanya Wingard's atau WINGARDHS, itu adalah arsitek yang merancang bangunan ini. Nah, bagian atasnya ini dia tuh bisa gerak gitu, bisa muter gitu, tergantung mataharinya lagi di mana. Jadi kalau mataharinya lagi terlalu berlebihan di sana, biar bangunannya itu efektif mendinginkan, AC-nya biar nggak terlalu bekerja terlalu keras, dia kayak nutupin sebelah sini, terus dia bisa putar gitu. Oh ya, tadi Wingard's ini juga dulunya kuliah di Chalmers sih, jadi dia kayak merasa sangat senang dan bangga gitu berkontribusi untuk membangun kampusnya lagi gitu. Oke, sudah selesai, mungkin kita jawab Q&A dulu, baru feedback kali ya, Dila ya. Oke, Kak Titis. Oke. Seru banget jalan-jalannya. Ya, semoga pada senang ya. Gimana, pada senang nggak nih? Teman-teman, mungkin kita tampilin foto ini aja atau gimana ya? Biar bagus gitu background-nya. Wah, Ya. senang banget. Yeay. Yeay. Oke, kita langsung jawab pertanyaan nanti Kak, udah lumayan. Boleh. Ini sebenarnya pertanyaannya agak out of topic nih, Kak Titis. Dia dari Nelly Wira Nurhadi. Kak Titis, boleh minta tolong untuk dijelaskan beasiswa untuk S2 di Swedia yang fully funded apa aja, Nggih? Terima kasih banyak, Kak. Oke. Kalau ini sebenarnya, ya benar sih, ini agak out of topic, karena hari ini kita sebenarnya niatnya mau santai-santai aja gitu. Cuman secara singkat aja, beasiswa S2 di Swedia yang fully funded ada beberapa, baik yang dari universitas maupun dari pemerintah Swedia. Yang dari pemerintah namanya Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Kalau yang dari UNIF ya tergantung UNIF-nya. Kalau dari Lund misalnya ada LUGS, dari Chalmers ada IPOET kayak gitu-gitu kan. Ada beda-beda gitu. Jadi saran aku mending join aja di grup Telegram karena kita sering bahas. Dan juga nanti mungkin ada webinar-webinar juga tentang itu gitu. Jadi mendingan Kak Nelly Wira silahkan join aja. Soalnya kita juga ada channel di mana kamu bisa langsung scroll aja ke atas karena banyak banget informasi tentang scholarships daripada aku jelasin sekarang nanti kelamaan. Oh ya, sebelumnya Dila mungkin kita bisa infokan ke teman-teman kalau kan seharusnya ini cuma sampai jam 9.30 tapi udah jam 9.25. Kalau kita nambah sekitar 10 menit atau mungkin berapa menit ya? Pertanyaannya banyak nggak sih? Enggak sih, sebenarnya 5-10 menit masih oke, masih bisa. Kecuali ada pertanyaan tambahan. Oke. Jadi untuk teman-teman mungkin berarti bisa gini aja sih, karena aku tadi baru sadar kalau aku tinggal 5 menit. Silahkan ini feedback-nya di-scan dulu aja, terus disimpan dulu link-nya. Sambil diisi, sambil mendengarkan tanya jawab kita sih. Ya Kak Titis. Betul. Ya lanjut lagi ya Dila ya. Oke, cukup menarik tadi jawabannya. Juga cukup jelas Kak. Oh, ini ada pertanyaan dari Sita Narendra. Dia itu salah satu menti baru kita, Kak. Dia baru saja daftar mentorship program kita. Selamat datang, Kak Sita. Ada pertanyaannya bagus nih. Halo Kak Titis, kalau homesick for Asian food atau makanan Indonesia, biasanya makan atau belanja di mana? Ada Chinatown kah? Terima kasih. Oke, jadi tadi sedikit aku singgung ya tentang ada restoran namanya Sayur itu kan. Nah, itu kalau restoran Indonesia adanya emang cuma satu itu di Gothenburg. Tapi kalau untuk makanan Asia itu banyak banget karena selain restoran Asia ada juga toko-toko Asia. Jadi yang baik yang Asia khusus Southeast Asia itu ada di mallnya tadi di Nordstrand namanya Saigon Food. Tapi ada juga kayak toko Asia yang lainnya misalnya fokusnya di barang-barang dari China, ada fokus yang barang-barang dari Vietnam, ada yang fokusnya misal dari Middle East kayak gitu. Aku sih sejujurnya belum pernah merasakan homesick karena makanannya, karena bahkan di supermarket biasa aja tuh nasi ada, terus sambal ada, terus kayak ya bumbu-bumbu yang instan gitu tuh ada. Tapi kalau misalnya aku bisa bilang restoran Asia terbanyak yang ada di Swedia yang pernah aku lihat adalah sushi dan Thai food. Jadi restoran Thailand itu banyak sekali. Jadi nggak perlu khawatir kalau wah kangen makan
ayam goreng pakai sambal gitu tuh ada kok. Jadi di mall tuh ada yang jual sambalnya. Meskipun sambalnya mungkin pilihannya nggak sebanyak di Indonesia pastinya ya. Agak beda mungkin rasanya sedikit ya. Tapi Iya, benar. Dan ini berlaku untuk di kota-kota besar di Swedia ya. Mungkin kalau kota kecil nggak tahu, tapi at least kalau di supermarket kalau nasi sudah pasti ada. Thai food biasanya ada, tapi kalau kota besar kayak Stockholm, Gothenburg, terus mana lagi ya, Malmo gitu tuh lumayan banyak sih toko-toko Asia. mungkin untuk perbandingan, next-nya kita nanti akan ada virtual tour di Halmstad. Halmstad kan adalah kota kecil. Buat perbandingan bagaimana bedanya antara kota besar dan kota kecil. Silahkan daftar. Ya, silahkan daftar. Dan kalian bisa lihat perbedaannya dari berbagai cara kota itu bekerja gitu. Kayak maksudnya cara hidup orangnya itu pasti juga ada sedikit bedanya gitu. Okay. Mahasiswanya menghabiskan waktunya lebih banyak di mana, misal kayak gitu-gitu. Menarik. Oke, kita langsung aja pertanyaan lagi dari Anastania Melinda. Kalau belanja atau makan di kafe ada student diskon juga nggak, Kak Titis? Wah, penting nih, Kak. Ada banget. Jadi aku juga sering memanfaatkan student discount. Jadi kalau misalnya kuliah di Swedia tuh dapat kartu namanya Mecenat gitu loh. Jadi terus kita kayak dapat aplikasi, akses gitu. Bahkan aku sampai sekarang masih berlaku soalnya ada Mecenat alumni gitu. Terus kita bisa kayak tahu restoran mana aja yang ngasih diskon mahasiswa. Terus banyak juga aplikasi-aplikasi yang memberikan diskon baik itu mahasiswa maupun bukan. Salah satunya The Fork namanya. Nah, The Fork itu sistemnya kayak Zomato gitu loh. Jadi bisa ngerating, terus bisa dapat poin, terus habis itu bisa dapat diskon kayak gitu-gitu. Terus yang lain lagi namanya Karma. Nah, Karma ini apps yang sudah pernah direview sama Etude. Kalian harus lihat postingannya itu tentang app Karma. Jadi app Karma ini adalah aplikasi di mana kamu bisa mendapatkan diskon makanan untuk restoran yang mau tutup untuk hari tersebut. Jadi kan kita kadang-kadang kalau ada restoran, misalnya kita bayangin kita punya restoran gitu kan, harinya mau tutup, padahal besok kita harus masak ulang gitu loh, kayak kita semuanya harus fresh dari awal gitu. Berarti kan ada sesuatu yang nggak terjual hari ini harus dibuang kan. Nah, untuk mengurangi sampah yang dibuang itu, mereka menjual makanan-makanannya 50% sebelum mereka tutup. Biasanya 2 jam atau 3 jam sebelum mereka tutup tuh mereka bakalan kasih informasi di app tersebut gitu. Pling, restoran India ini lagi diskon nih dari 100 kroner menjadi 40 kroner gitu. Nah, kadang-kadang aku beli di situ gitu buat makan malam gitu, karena biasanya mereka tutup sore, aku beli, pesen lewat app, aku ambil, bawa pulang, dipanasin di microwave, selesai deh. Jadi makannya murah dan nggak usah masak. Diskonnya juga lumayan ya, Kak ya? Lumayan, 50%-an lah, kurang lebih 50%, 60%. Oh, kesukaan mahasiswa banget itu, Kak. Iya. Terus kalau di kampus makanannya lebih murah sih daripada kalau kita makan di restoran. Oke. Wah, info bagus tuh. Yep. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Sheila Amalina. Kalau di sana ada masjid nggak, Kak? Dan susah nggak buat nemuin masjid di sana? Masjid sebenarnya emang nggak banyak. Jadi kalau dibilang susah ya nggak susah karena cuma ada satu ya. tapi memang nggak sesering ditemukan di sini gitu. Mungkin kalau ya dari yang ikutan ini mungkin cuman ada Rabani ya, yang dari Gothenburg. Tapi ya udah never mind. Maksudnya kalau misalnya mau nanya-nanya situasi di sana gitu, mungkin kalau yang mahasiswa baru di Swedia sih mungkin nggak terlalu banyak kegiatan karena semenjak corona kegiatan di tempat-tempat umum kayak gini kan dibatasin. Jadi untuk yang mahasiswa lama gitu mungkin sudah pernah ngerasain pergi ke masjid ini, Göteborgs Moske ini. Kalau mahasiswa baru mungkin belum tentu sih, soalnya semenjak corona kayak terbatas banget kegiatan di tempat umum gitu. Nah ini gitu. Dan sekedar info aja sih, kan Jumatan itu bisa di moske ini. Tapi di Chalmers pun ngadain Jumatan gitu setiap hari Jumat di kampus. Jadi kan kampus Chalmers itu ada 2 sebenarnya ya. Oh ya, tadi aku lupa menyebutkan ada University of Gothenburg habis ini ya. Tadi kan kita mampirnya cuma yang ke sini. Nah, Chalmers tuh ada yang di sini gitu, yang segede ini. Ini dari sini, sini, sini. Nah, ini tuh
di bangunan utamanya itu kalau tiap hari Jumat ada Jumatan, tapi semenjak corona juga nggak diadain sih, jadi sendiri-sendiri. Nah, kalau Gothenburg University of Gothenburg itu ini kan memang pusatnya di sini. Nih, kantor rektoratnya. Tapi sebenarnya University of Gothenburg itu ada di seluruh kota Gothenburg karena dia tipenya bukan yang satu area punya dia sendiri, tapi kayak dia bangunannya tuh bareng-bareng sama bangunan lain gitu loh, kayak menyebar. Bahkan yang di Lindholmen pun ini tuh bareng sama Chalmers, jadi satu gedung gitu. Jadi memang kayak di sana tuh, apa sih tadi? Di sana itu kolaborasi antar univ tuh kayak sering terjadi gitu loh. Ya ini sih sebenarnya. Tapi nggak ada tulisannya. Tapi bangunannya sama sih, bareng sama Chalmers di bangunan yang ini. Begitu. Lanjut lagi apa pertanyaan berikutnya? Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Sita Narendra lagi. Kak, untuk menjadi permanent residence, change-nya susah ya, Kak? Aku nggak bisa bilang sih susah apa enggak, soalnya tergantung. Masing-masing orang pasti punya kesempatan yang berbeda tergantung sama banyak situasi atau background di belakangnya gitu. Baik itu pekerjaan atau misalnya punya pasangan orang sana atau gimana gitu. Jadi ya berbeda-beda gitu. Tergantung kondisinya ya, Kak ya? Kalau pertanyaan seperti ini, mohon maaf kayaknya kalau dari kami nggak eligible ya untuk menjawab. Jadi lebih baik pertanyaan seperti ini ditanyakan langsung ke migration agency gitu. Soalnya kalau masalah chance kan berarti aku harus menjawab berapa dari berapa orang bisa dapat permanent residency. Probability-nya ya. Iya, dan aku nggak punya jawabannya. Oke. Ini ada beberapa yang komentar, aku pengen baca aja sih. Boleh. Suci, I love Semla. Iya, aku juga suka sih, tapi kadang-kadang kayak terlalu besar. Alfi, sayur, iya sayur. Anastania Melinda, jurusan tujuan. Ya, interaction design tadi ya aku bahas tadi. Kepulauan terlihat sangat menarik dari Almas. Terus Izudin Ismail pengen nonton Håkan Hellström. Oh, ternyata ada fansnya Håkan Hellström di sini. Rabani bilang tempat ngedate. Oh, yang mana ya yang tadi ya? Yang tadi Magasinet Cafe itu. Oh, iya itu tempat ngedate, tempat hangout, semuanya lah bisa. Oke, kita lanjut lagi. Menarik. Pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Sabrina Bintang. Kak, kerja part-time di sana sambil kuliah bisa nggak, Kak? Peluangnya besar nggak, Kak, untuk kerja part-time di sana? Jawabannya kalau bisa nggak, bisa. Jadi bisa. Boleh dan bisa. Tapi kembali lagi, kalian tujuan ke sana itu kalau misalnya buat studi, perlu diingat bahwa memang, apalagi kalau yang levelnya S2, itu lebih menantangnya daripada S1 di Indonesia. Meskipun orang bilang kayak orang Swedia itu santai gitu, kuliah atau kerja ya dari jam 8 sampai jam 5, ya memang gitu tepat waktu, cuman level of understanding-nya gitu tuh kayak lebih deep aja gitu. Jadi memang harus benar-benar bisa bagi waktu antara kerja, kuliah, sama hidup secara sehat gitu ya. Jadi jangan terlalu capek, tetap bisa berteman, tetap bisa punya waktu main gitu, kayak gitu. Peluangnya besar nggak, Kak, untuk kerja part-time? Tergantung mau part-time-nya kerja yang apa, dan tergantung apakah kalian siap secara skill maupun skill praktek maupun skill bahasa. Jadi ada beberapa kerja part-time yang mengharuskan kamu bisa bahasa Swedia, tapi ada juga yang bisa berbahasa Inggris. Nah, tergantung kalian maunya yang seperti apa. Gitu. Biasanya sih dari kampus-kampus kayak, terutama di Gothenburg ya, University of Gothenburg sama Chalmers tuh dua-duanya biasanya ada mahasiswa yang kerja part-time. Nah, kebetulan tadi ada Rabani yang menonton di sini, dan Rabani juga kerja part-time di Chalmers sebagai student ambassador. Jadi banyak kampus-kampus di Swedia tuh yang kayak membuka kesempatan untuk menjadi student ambassador atau tim apa gitu, atau ngerjain proyek, misal ada event job fair gitu, terus kamu jadi panitianya, itu kadang-kadang juga dibayar gitu. Nah, itu tergantung mau part-time yang seperti apa gitu. Nah, dulu sendiri saya juga student ambassador, jadi bisa sih, aku membuktikan bisa kerja part-time, tapi memang pinter-pinternya kita bagi waktu aja. Berarti bisa ya, Kak ya? Cuma jangan bisa. sampai keteteran dengan kuliahnya. Betul.
Dan mungkin sebagai catatan, ketika kita pengen kuliah di Swedia, sebaiknya sih mindset-nya jangan berharap untuk dapat kerja part-time di 3 bulan pertama lah. Soalnya 3 bulan pertama itu kayak kita masih membiasakan diri gitu loh. Jadi sebisa mungkin di awal tuh kita udah punya uang yang siap gitu supaya bisa hidup dengan nyaman tanpa khawatir gitu. Nanti kan lama-lama setelah kenalan, setelah kita mencari tahu, baru kita tahu, oh tempat ini ternyata membuka lapangan kerja untuk orang internasional nih gitu, kayak gitu. Oke. Masukannya bagus, Kak. Oke, kita 2 menit terakhir, kita 1 pertanyaan terakhir ya. Oke. Housing yang bisa bawa keluarga di mana ya, Kak? Kalau student housing Chalmers atau Gothenburg Uni, bisa nggak? Housing yang bisa bawa keluarga. Sebenarnya kalau housingnya di Gothenburg tuh kayak tersebar luas. Di seluruh sini tuh ada semua gitu loh. Nah ini ada lambang rumah, ini rumahku dulu nih di sini. Tapi kalau untuk bawa keluarga itu tergantung dari masing-masing apartemen ya. Jadi di Swedia itu memang ada peraturan minimal luas kalau kamu mau bawa keluarga itu berapa gitu loh. Dan masing-masing apartemen punya peraturan sendiri. Dan kalau student housing Chalmers atau Gothenburg Uni itu lagi-lagi kembali ke peraturan masing-masing masing-masing apartemen dan company yang memanage apartemen tersebut gitu. Nah kalau kalian mungkin ada yang follow, ada salah satu penghuni Gothenburg yaitu Dr. Widya yang lumayan banyak followernya di Instagram, Instagramnya dia Widya. Itu dia juga satu keluarga dari Gothenburg dan tinggalnya di student apartment untuk Chalmers. Jadi itu bisa, tapi memang again harganya pasti berbeda dengan yang untuk orang sendiri dan luasnya juga akan berbeda. Seperti itu. Jadi bisa, cuma ada batasan dari luas dan berapa jumlah keluarga yang mesti dibawa ya? Betul. Oke. Aku mau coba, bukan deh. Namanya apa sih? Makasih, Kak. Nah, ini salah satu, oh ya, sama-sama. Ini salah satu area rumahan untuk mahasiswa di Gothenburg. Ini yang punyanya Chalmers, jadi Chalmers Student Bostäder. Itu kayak gini. Contoh apartemennya. Nah, terus ada lagi ini kalau yang areanya yang lebih dekat ke tadi Chalmers yang Lindholmen, itu contoh bangunannya kayak gini. Ini semua apartemen mahasiswa ini. Begitu. Ruangannya rata-rata berapa, Kak? Apanya? Luas ruangannya. Apakah studio? Oh, ada macam-macam. Jadi aku kasih lihat nih. Nah, kita intip-intip sedikit ya. Ya, intip-intip sedikit ya. Rumah kayak di sana tuh kayak apa sih gitu. Coba kita cari yang wajar-wajar dulu ya. Mungkin rotary. Bangunannya kayak gini. Kok fotonya blur? Ini mungkin internetku sedang sedikit lambat. Oh, tapi dalamnya nggak kelihatan. Nggak cari yang dalamnya kelihatan ya. Apakah yang ini dalamnya kelihatan? Ya, ini pokoknya ada tipe dapur yang barengan sama teman-teman gini, tapi ada juga yang sendiri gitu loh. Jadi tergantung. Nah, ini apa namanya rumah yang lumayan unik karena dia tepat di sebelahnya Ullevi. Jadi dulu waktu siapa ya kalau nggak salah tuh, jadi temanku tuh ada yang ngefans banget sama Ed Sheeran. Terus Ed Sheeran lagi manggung di situ tapi dia nggak punya duit, terus dia nonton dari sini. Kayak dia dengerin aja gitu. Lumayan banget, Kak. Iya, gratis. Tapi dia nggak bisa nonton. Jadi paling nggak bisa dengerin Ed Sheeran live, tapi dia suaranya duduk di sini. langsung. Coba. Nah, ini. Oh, sorry. Aku bisa ganti pakai bahasa Inggris dulu. Nah, ini. Kurang lebih kayak nih. Ada single room, ada yang living area-nya 22 meter persegi, ada yang
satu kamar, ada yang segini. Jadi beda-beda ya. Ini harganya gitu. Nah mungkin untuk kalau yang keluarga mungkin yang ini 2 rooms and kitchen gitu kan. Gitu. Oke. Mungkin aku balik lagi ke sini. Pertanyaannya udah ya, Dil? Atau? Sudah selesai. Udah lewat juga jamnya. Ya, udah lewat ya. Jadi teman-teman silakan mengisi feedback-nya. Jadi dari feedback ini nanti Dila juga bakal milih secara acak satu pemenang juga. Jadi tadi satu pemenang kuis dan satu untuk feedback ini undian gitu. Jadi kalau kalian isi menang undian bisa juga dapat tiket untuk webinar berikutnya. Gitu ya, Dil ya? Ya, betul sekali. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Oh ya, foto lupa. Kita foto dulu yuk. Jadi silakan teman-teman kalau mau dinyalakan videonya. Kita foto sebentar, bisa dibantu sama Dila. Semoga menghibur malam kalian ya. Kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti gaya. Yang senang semua mukanya. 1, 2, 3. Mukanya senang semua habis jalan-jalan. Yap. Mantap. Terima kasih. Oke. Terima kasih banget teman-teman sudah stay sampai jam 21.44. Udah malam banget. Yang di Gothenburg, selamat siang Gothenburg. Yang di Inggris kayaknya Pak dosen saya ada di sini yang di Inggris. Selamat siang Inggris. Ya, terima kasih semuanya dan kita berjumpa lagi di acara berikutnya. Jangan lupa daftar buat virtual tour-nya Halmstad sama Stockholm dan juga webinar-webinar berikutnya. Thank you. Kalau mau yang stay ngobrol-ngobrol sama saya juga boleh ya. Mikrofonnya kalau mau dinyalain juga boleh. Silahkan. Terima kasih Kak, makasih virtualnya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih sudah ikut Salsabila, terima kasih. Halo Pak Andi, oh ya. Terima kasih Sheila, Amalina, makasih juga Almas, siapa lagi, Ineke, dan teman-teman lain. Makasih Mbak. Makasih Leoni. Yang mau ngobrol langsung silahkan. Ya, acara udah selesai kita ya. Ya, kita masih bisa stay mungkin 10 menit lagi kali ya, Dil ya. Nah, kalau ada yang mau ngobrol. Ngobrol. Ya. Terima kasih Kak Titis dan Etut, sama-sama. Ya, terima kasih. Oh, Tania ya. Terima kasih Pak Andi. Semoga ada kesempatan buat kunjungan langsung ke Swedia. Amin. Thank you, Mas Ilo. Tack så mycket och hej då. Hej då. Bani, thank you. Seru ya. Aku malu. Seru Kak. Di sana gimana Ban? Lagi panas, lagi dingin? Lagi mendung seperti layaknya Gothenburg pada umumnya. Oh. Ya. Seperti biasa ya. Iya. Lagi berapa cuacanya di sana? Berapa ya? Kemarin tuh sempat kayak badai gitu, jadi daun-daunnya kan baru kuning-kuning dikit, terus badai langsung rontok semua gitu. Sedih. Ya. Bersihinnya susah ya. Ada yang mau ngobrol? Silahkan. Dinyalakan mic-nya. Masih pada di sini tapi diem aja tuh. Kayak aku jadi bingung. Kak Titis anaknya baik loh. Oh, ya. Baik. Kak Titis di mana? Di Magelang. Aku di Jogja. Di Jogja di rumah. Tadi kecepatan nggak sih pindah-pindahnya atau baik-baik aja? Baik-baik aja sih.
Ya nggak pusing kan ya? Iya, nggak bikin ada pusing kok. beberapa yang mungkin karena nggak ada yang cepet banget gitu. Gimana ya? Kayak pas di next kan agak nggak smooth gitu kadang kalau internetnya Ya. nggak stabil. Nah, iya. tapi overall lancar sih, bagus. Yeay, puji Tuhan, syukurlah. Tepuk tangan. Badi pakai sweaterku ya. Gemes. Ayo, di sini yang masih ada mau ngobrol, mau nanya. Kapan lagi lo kita webinar? Nggak webinar sih, tapi bisa nggak langsung selesai, bisa langsung ngobrol langsung. Di belakang layar. Di belakang layar. Mbak admin di mana? Aku di Jakarta. Oh. Kebetulan kita etud emang jauh-jauhan ya satu sama lain. Iya. Timnya. Nurina di mana? Kita di mana? Kak Suci juga Suci di mana? Coba? Kak Suci juga di mana? Iya. Oke deh. Aku live ya. Thank you, Kak. Thank you. Oke, thank you. Bye-bye. Terima kasih. Oke, kita udahan aja, Dil, atau? Oke, kita udahan. Bye semua. Terima kasih ya yang masih stay di sini, Lita, Bella, sama udah tinggal Lita sama Bella.